Film dibuka dengan kisah Perang Dunia Kedua, di mana pertempuran tersebut melibatkan beberapa kelompok ninja dan tentara. Para ninja bisa membuat senjata yang cukup modern dengan didanai oleh pemerintah. Para ninja mengambil banyak peran dalam pertempuran tersebut, terutama untuk pembebasan tentara Jepang dan beberapa pembunuhan petinggi sekutu. Di masa sekarang, seorang pria gondrong botak setengah lingkaran yang menyerahkan sebuah naskah kepada seorang perempuan cantik untuk dikoreksi tulisannya. Sepertinya wanita ini adalah seorang editor yang mengoreksi naskah novel sebelum diterbitkan. Tiba-tiba wanita tersebut mendapat sebuah pesan misterius melalui handphonenya. Kemudian, dia keluar dengan terburu-buru. Di jalan dia bertemu seorang lelaki asing yang mencoba membunuhnya. Tapi wanita ini dengan mudah melawan pria asing tersebut. Ternyata wanita ini adalah seorang ninja yang sedang menyamar. Singkat cerita, setelah beberapa saat bertarung cukup sengit, wanita tersebut terdesak dan hampir terbunuh karena dia tidak menggunakan senjata. Tiba-tiba dia ditolong oleh seorang pria yang sepertinya juga seorang ninja dan dengan cepat mengalahkan lawannya. Nama wanita ini adalah Suzuki. Dan inilah dia, film Jepang yang berjudul Under Ninja. Di sini kita diperlihatkan pria asing yang menolong wanita tadi sedang berlatih menggunakan senjata sumpit. Nama pria ini adalah Kumogakure Kuro. Dia berasal dari klan Kumogakure. Supaya mudah, kita panggil saja Kuro. Tiba-tiba datang seorang pria asing memakai topi yang muncul tanpa disadari. Sekarang kita mengetahui ternyata Kuro adalah salah satu murid dari sekolah ninja baru berstatus genin. Pria bertopi ini adalah guru Kuro yang datang memberikan misi pertama, yaitu mengintai sebuah kelompok ninja bernama Under Ninja. Kelompok ini adalah kumpulan para ninja yang membelot, dan saat ini ada beberapa dari mereka berada di salah satu SMA yang belum diketahui apa motifnya. Kuro diberi tugas untuk mengintai kegiatan ninja tersebut. Dia pun diberi seragam SMA dan beberapa alat ninja modern agar bisa membaur tanpa dicurigai statusnya di sekolah tersebut. Singkat cerita, Kuro datang ke sekolah untuk ujian masuk sekolah. Nama sekolah itu adalah SMA Kodan yang berada di distrik Nerima. Status Kuro di sini adalah murid pindahan. Di sekolah, dia bertemu seorang wanita berambut pirang dan pendek. Mereka sempat berbincang santai tentang marga mereka bersama sang guru. Nama wanita tersebut adalah Noguchi. Kita panggil saja Suci biar mudah diingat. Kemudian mereka diarahkan oleh guru untuk mengikuti ujian masuk. Singkat cerita, mereka disuruh mengerjakan sebuah esai untuk ujian masuk. Di sini, contekan sudah disiapkan oleh guru menggunakan sebuah kode bahasa ninja yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk contekan yang hanya bisa dibaca para ninja. Di sini sepertinya wanita tersebut menyadari bahwa kode di lantai itu adalah conteka. Kemudian Kuro menggunakan teknik contekan lain, yaitu teknik kabut air. Tapi karena airnya keluar dari celananya, guru mengira dia sedang ngompol. Sepertinya wanita tersebut menyadarinya. Kuro dengan polosnya mengaku kalau dia sedang gugup sehingga menyebabkan pipis di celana. Setelah beberapa saat ujiannya selesai, ternyata wanita tersebut menunggu pria tadi selesai dari kamar mandi. Kuro mengajaknya untuk pulang bersama. Sesampainya di depan rumah, Kuro mengajak Suci untuk singgah di rumahnya. Tapi dengan kagetnya, Suci mengira Kuro mengajaknya untuk melakukan hal yang tidak senonoh, padahal mereka baru kenal. Karena Kuro takut membuat Suci tidak nyaman, dia malah mengajaknya ke atap rumah, bukan ke kamarnya. Memang polos sekali Kuro ini. Si cewek sudah kasih kode, malah disia-siakan. Kalau aku sih, digas aja. Singkat cerita, mereka berdua di atap berbagi cerita. Kuro menanyakan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Setelah malam tiba, Kuro yang datang tiba-tiba mengagetkan teman sekamarnya, seorang pria parubaya yang mengenakan bra milik tetangganya, yang didapat dari seorang siswa yang suka mengintip tetangga sekamar mereka. Singkat cerita, anak itu satu sekolah dengan Kuro. Mereka mengobrol singkat. Di sisi lain, kita melihat seorang ninja dikejar oleh shuriken modern yang berbentuk drone, hingga dia terdesak di atap sebuah gedung. Di sini, kita diperlihatkan seorang ninja yang menggunakan seragam yang bisa membuat dia tidak terlihat. Kemudian, dia mengajak ninja tersebut untuk bergabung di kelompok Under Ninja. Tapi sayangnya, dia ditolak. Di sini tidak diperlihatkan apa kelanjutannya. Tapi sepertinya pria itu sudah dibuat mokat oleh ninja tersebut. Kita diperlihatkan juga seorang pria botak gondrong dan botak setengah lingkaran, yang di awal video sedang menulis novel. Kita diperlihatkan kejadian di masa lalu, kenapa dia menulis novel fiksi ilmiah tentang ninja. Setiap malam pria ini didatangi ninja yang menodongkan sebilah katana,
sambil menceritakan keberanian 7 ninja yang melakukan kudeta dan merebut kediaman kedutaan Peru. Sepertinya tujuan dari ninja itu adalah untuk menceritakan sejarah yang dihapus dalam buku sejarah, agar bisa dituliskan pada novel yang dia tulis. Novel itu cukup laku dan disukai pembaca, walaupun pembaca hanya menganggap tulisan tersebut sebagai karya fiksi ilmiah. Sejak hari itu, pria tersebut sering didatangi ninja untuk menceritakan semua misi-misi mereka agar bisa sebarkan ke para pembaca. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga ninja dari kelompok berbeda yang datang dan menolak, agar dia memasukkan juga bisa menuliskan dalam buku novelnya tentang kelompok ninja yang ingin menghapus semua klan ninja lain. Sepertinya novel itu digunakan untuk komunikasi dan aksi saling provokatif sesama klan ninja berbeda. Kita kembali pada hari pertama Kuro bersekolah. Dia pergi bersama temannya dan menjemput Suci untuk pergi sekolah bersama-sama. Kita diceritakan nama teman laki-laki yang suka mengintip tetangga Kuro, yang diceritakan pada awal video bernama Eita. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, Kuro memperkenalkan diri sekolah baru. Di sini kita diperlihatkan kalau Eita adalah siswa yang selalu menjadi korban perundungan. Kehadiran Kuro selalu membantu Eita. Singkat cerita, saat Kuro duduk, dia berkenalan dengan salah satu siswi cantik yang tercantik dan terkenal, yang memiliki marga Sato atau raja, dan dia sangat terkejut. Tiba-tiba ada sinar laser yang menyorot wajah Sato. Sepertinya Kuro sadar. Di sini ada ninja lain yang melakukan misi yang sama. Lalu Kuro keluar ruangan untuk menemui ninja tersebut di atas atap. Mereka pun berbincang-bincang singkat tentang misi masing. Karena namanya dari pria tersebut tidak terkonfirmasi sampai akhir film, jadi kita panggil saja dia dengan nama Samsudin. Kemudian kita juga dikenalkan oleh seorang pria tua, seorang ninja dari klan berbeda. Dia bekerja sebagai penjaga sekolah. Setelah berbincang cukup lama, singkat cerita, mereka melihat di bawah gedung lagi. Eita dikerjain seorang wanita sekelasnya. Eita yang terpesona oleh tipu daya seorang wanita cantik dan membawanya kepada para perundung. Terkonfirmasi, nama wanita itu adalah Yamada. Kuro melihat kejadian itu dan menolongnya dengan menggunakan hoodie transparan dan berhasil mengalahkan para perundung itu. Kuro pergi menemui penjaga sekolah tersebut di sebuah ruangan. Mereka sempat beradu kekuatan dan sempat menyinggung sebuah alat yang bernama Ton. Ton adalah sebuah satelit yang berada di luar angkasa, yang memiliki senjata yang dapat menembakkan laser dari ketinggian dan memiliki daya hancur yang sangat besar. Walaupun penjaga sekolah itu berbeda klan, tapi dia tidak termasuk ninja pembelot dan bukan salah satu kelompok dari Under Ninja. Kemudian Kuro mencoba menggertak bahwa dia punya akses menggunakan Ton. Tiba-tiba, saat penjaga sekolah ingin menyerang Kuro dengan menggunakan katananya, karena Pak Tua tersebut sudah ditandai oleh senjata Ton sebagai target, tiba-tiba Ton langsung menembakkan laser dan mematahkan katana si penjaga sekolah. Di sini kita diperlihatkan Yamada berada di balik pintu dan mendengarkan percakapan mereka. Kita berpindah lagi ke supermarket. Diperlihatkan lagi seorang pria asing yang menggunakan shuriken berbentuk drone, membunuh seorang nenek tua. Nenek tua itu adalah seorang ninja veteran yang bekerja menjaga sebuah supermarket. Nona Suzuki kebetulan lewat di depan supermarket. Di sini kita belum tahu siapa sosok di balik orang yang membunuh wanita tua dan siswa SMA tersebut. Tapi dari flashback saat mereka di depan supermarket, mereka berdua adalah teman saat berada di Akademi Ninja. Diceritakan, dahulu si pria asing ini teman Nona Suzuki. Pernah mengungkapkan perasaan sukanya pada Suzuki, tapi dengan lantang Suzuki menolaknya. Kita lanjut ke cerita. Kemudian si orang asing itu menangkap teman sekolah Kuro yang bermarga Sato. Tapi untuk berkat Suzuki, dia terselamatkan. Sempat terjadi pertarungan, namun karena mengingat masa lalu dengan Nona Suzuki, pria asing tersebut menghentikan serangannya dan pergi. Di sekolah, Eita yang lagi berfantasi dengan Yamada yang sedang ngupil, tiba-tiba dikagetkan dengan salah satu perundung di kelasnya. Tiba-tiba dia diajak keluar ruangan. Eita berpikir dia akan dipukul lagi. Ternyata si perundung itu memohon kepada Eita untuk mengajak Kuro membantunya mengalahkan para perundung dari sekolah lain. Lalu Kuro datang secara tiba-tiba. Terjadi percakapan lucu antara mereka bertiga. Lebih bagus kalau dinonton sendiri filmnya secara utuh. Singkat cerita, karena Kuro sangat tertarik dengan nama marganya si perundung, dan dia dijanjikan untuk bertemu salah seorang yang memiliki marga yang unik, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Ngomong-ngomong, nama pria perundung tersebut adalah Nahoji. Setelah beberapa saat, kita diperlihatkan Kuro yang sedang berbicara dengan gurunya. Mereka menceritakan tentang kejadian malam sebelumnya, di mana seorang nenek penjaga swalayan tewas tiba-tiba terbunuh.
Mereka membahas apa motif mereka. Kemungkinan pembunuh itu adalah anggota Under Ninja. Di sini kita ketahui, ternyata Suzuki dan Kuro adalah satu kelompok ninja. Terkonfirmasi nama kelompok ninja mereka adalah NIN, kelompok ninja yang bekerja untuk menuntaskan kejahatan. Kita berpindah ke rumah Suci, di mana keluarganya yang sedang menonton berita di televisi. Mereka membahas sebuah roket yang terbang. Karena bosan, Suci masuk ke kamarnya dan membayangkan dia sedang berjalan-jalan dengan Kuro di pinggir pantai. Tiba-tiba Kuro muncul di kamar Suci menggunakan hoodie tembus pandangnya. Dia menyuruh Suci agar besok tidak usah datang ke sekolah, karena besok sekolah akan lenyap. Kemungkinan besok di sekolah terjadi pertarungan ninja, dan bisa jadi senjata Aton yang diperlihatkan di video sebelumnya ditembakkan dengan kekuatan yang lebih besar. Karena namanya perempuan, semakin dilarang semakin penasaran. Keesokan harinya dia pergi ke sekolah. Di sini kita diperlihatkan salah satu perundung tiba-tiba ditebas lehernya oleh pria asing yang membunuh nenek penjaga supermarket. Di sisi lain, kita diperlihatkan sepasang pria dan wanita yang sedang mengakses sebuah satelit. Kemungkinan mereka itu adalah operator yang memiliki hak akses untuk menggunakan ton. Dari percakapan mereka berdua, mereka ingin memusnahkan para anggota Under Ninja dengan menggunakan senjata tersebut. Kita beralih ke Eita. Kuro dan Nahoji berjalan menyusuri sema belukar di belakang sekolah. Sepertinya mereka pergi ke tempat yang diceritakan oleh Nahoji di hari sebelumnya, untuk bertemu seorang dengan marga langka di bawah tanah sekolah. Singkat cerita, setelah berjalan dengan singkat, mereka menemukan sebuah lubang gua tua yang ditutupi oleh papan tua. Mereka berhenti sejenak. Karena kemungkinan berbahaya, Nahoji dan Eita disuruh tunggu saja di luar. Kita kembali ke sekolah. Suasananya sangat kacau. Ninja yang menggunakan pakaian transparan tersebut membantai siswa serta guru di sekolah. Di sini kita melihat Pak Tua penjaga sudah mengetahui akan terjadi hal ini. Sebelum penyerangan terjadi, dia sedang memberikan sebuah cincin pada Suci untuk diberikan kepada Kuro. Singkat cerita, pembantaian siswa makin masif. Pak Tua membantu para siswa mengarahkan ke tempat yang aman agar korban yang berjatuhan berkurang. Di tempat lain, Suzuki membantu mengarahkan para siswa untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba datang ninja pembantai tersebut. Mereka bertarung dengan sengit. Sebenarnya kalau Suzuki menggunakan katana, mungkin pria asing itu sudah mati. Di sini kita diperkenalkan oleh pembunuh itu. Diceritakan dia teman Suzuki waktu masih di Akademi Ninja. Terkonfirmasi nama ninja pembunuh tersebut adalah Saruta. Dia adalah salah satu anggota Under Ninja. Singkat cerita, saat Saruta ingin membunuh Suzuki yang sudah terkapar karena terluka, tiba-tiba Pak Guru datang membantu Suzuki. Di sini kita melihat perbedaan kekuatan. Dengan cepat, Pak Guru bisa memojokkan Saruta. Tapi sayangnya, Saruta berhasil melarikan diri. Di tengah pelariannya Saruta, ia bertemu Samsudin. Di sini terjadi pertarungan yang cukup sengit. Sampai akhirnya Samsudin terpojok karena katana yang digunakan patah. Saat Saruta ingin menebas Samsudin, Pak Guru dari belakang menusuk dengan katananya. Hingga akhir Saruta tewas. Kita kembali ke Kuro yang tengah masuk dalam ruangan bawah tanah tersebut. Dia bertemu Yamada. Ternyata Yamada adalah salah satu anggota Under Ninja. Di sini mulai diceritakan apa tujuannya dan motifnya sebenarnya dari kelompok Under Ninja. Saya ceritakan secara singkat, biar teman-teman bisa paham. Jadi ada 3 kelompok besar militer, yaitu pemerintah, NIN, dan Under Ninja. NIN adalah salah satu kelompok ninja yang memiliki anggota dari seperti Kuro, Samsudin, Suzuki Pak Guru, dan penjaga sekolah. NIN memiliki teknologi ninja yang cukup maju, salah satunya adalah satelit Ton yang menyimpan data 200.000 anggota ninja. Under Ninja adalah kelompok ninja pembelot yang tujuannya untuk menghancurkan eksistensi pemerintah. Makanya mereka memburu kelompok NIN karena beberapa kali mengacaukan rencana mereka. Kelompok Under Ninja juga ini memiliki pendanaan yang cukup besar dan senjata yang mereka gunakan satu tingkat lebih maju dari NIN. Sebenarnya tujuan dari anggota Under Ninja ini adalah memancing para anggota NIN yang memiliki akses ke senjata Ton untuk mendeteksi lokasi koordinat satelit Ton. Waktu pertarungan antara Kuro dan penjaga sekolah terjadi, di situ ada Yamada yang menguntit di balik pintu. Saat operator NIN menembakkan Ton, Yamada mendeteksi lokasi koordinat Ton.
Kalau kita mundur ke belakang, ada satu adegan di mana Suci dan keluarganya menonton saluran televisi yang menyiarkan peluncuran sebuah satelit. Di satelit itu terdapat seorang anggota Under Ninja yang dikirim untuk merusak dan mengambil alih Ton. Jadi di dalam satelit Ton itu terdapat sekitar 200.000 data Ninja Nin beserta koordinatnya, yang kalau seandainya Under Ninja berhasil mengambil alih satelit tersebut, maka dengan mudah seluruh anggota Nin dapat dimusnahkan dalam sekejap. Mereka juga punya tujuan lain, memulai perang dengan menghancurkan SMA Kodan, karena di sana banyak ninja. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau teman-teman bingung, tanya-tanya saja di kolom komentar. Kita lanjut ke perterangan Yamada dan Kuro. Yamada berhasil memojokkan Kuro menggunakan katananya. Gila memang, Yamada sangat lihai menggunakan katananya. Singkat cerita, Suci yang datang menghampiri Kuro, karena sebelumnya Eita memberitahukan tempat Kuro pergi. Setelah bertemu, Suci memberikan sebuah titipan cincin yang diberikan oleh penjaga sekolah. Lalu Kuro menggunakannya, dan sebuah katana terbang menggunakan drone. Cincin itu sebenarnya adalah alat yang bisa mengirim katana menggunakan drone ke penggunanya. Terjadilah pertarungan menggunakan katana dan saling serang menggunakan jurus genjutsu. Karena sudah tidak ada jalan untuk menang lawan Yamada, akhirnya Kuro mengorbankan dirinya untuk saling menusuk dengan Yamada. Untungnya Kuro sudah melakukan persiapan, sehingga lukanya tidak terlalu parah, dan Yamada sudah mokat. Kita diperlihatkan adegan beberapa petinggi Nin yang disimbolkan dengan beberapa patung Dewa Shinto, dan penasehatnya, sebuah robot yang dibekali kecerdasan buatan. Di sini dijelaskan bahwa satelit Ton telah berhasil disabotase dan akan menembakkan senjata laser dengan kekuatan penuh. Robot tersebut meminta izin untuk mengaktifkan mode penghancuran pada satelit Ton. Laser berhasil ditembakkan dan menghancurkan sebagian SMA Kodan. Pak Guru dan Samsudin berhasil menyelamatkan diri. Sementara Eita dan Nona Suzuki yang terluka, serta Sato berhasil menyelamatkan diri lewat jalan tikus. Akibat serangan sebelumnya membuat langit runtuh, Kuro memberikan hoodie ninja pada Suci agar dia bisa selamat. Di akhir cerita, kita melihat Eita yang memandangi rumah Kuro yang sepi. Teman sekamar dan tetangganya melakukan sulang untuk mengenang kepergian Kuro. Tapi tiba-tiba saat Suci naik tidur, dia bertemu seorang yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Dia mirip Kuro, dan orang itu memperkenalkan diri sebagai Kumogakure Jura. Dan film selesai.